ilal ayat itu menunjukkan keagungan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayat itu diturunkan di dalam bulan Sya'ban. Jadi menunjukkan betapa agungnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga Allah Subhanahu wa taala, para malaikat membaca salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita sebagai orang mukmin, ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wa sallimu taslima. Kita sebagai orang mukmin diperintahkan oleh Allah untuk membaca salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan keagungan dan kemuliaan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disabdakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sya'ban, keutamaan bulan Sya'ban atas bulan-bulan yang lain. Bulan yang lain yaitu Rajab, Ramadan, Syawal, dan seterusnya itu seperti keutamaan Nabi Muhammad SAW atas semua para nabi. Jadi bulan Sya'ban dibandingkan dengan bulan-bulan yang lain itu seperti keutamaan Nabi Muhammad SAW dibandingkan dengan nabi-nabi yang lain. Jadi ada kelebihannya. Kalau kita ketahui bahwa Nabi Muhammad SAW adalah Sayyidul Anbiya wal Mursalin, pemimpinnya para nabi dan rasul, dan ketika Isra Mi'raj juga Nabi Muhammad SAW ditunjuk oleh malaikat Jibril untuk menjadi imam, menunjukkan kemuliaan Nabi Muhammad SAW. Bulan Sya'ban begitu juga di antara bulan-bulan yang lain, bahwa bulan Sya'ban ini melebihi dari bulan-bulan yang lain. Ini fadilah dari bulan Sya'ban. Kemudian terusannya hadis, wa fadlu Ramadan ala sa'iri syuhur ka fadlillahi ta'ala ala ibadi. Dan keutamaan bulan Ramadan atas bulan-bulan yang lain itu seperti keutamaan atau kelebihan dari keunggulan dari Allah SWT dari hamba-hambanya. Jadi bulan Ramadan dibandingkan dengan bulan-bulan yang lain seperti keutamaan Allah di atas para hamba-hambanya. Jadi tidak ada bandingannya. Kalau Allah dibandingkan dengan hambanya, Allah dibandingkan dengan makhluknya, Allah dibandingkan dengan ciptaannya, maka tidak ada bandingannya. Begitu juga bulan Ramadan yang insya Allah kita akan menghadapi mendatang. Amin. Mudah-mudahan kita semuanya sampai ke bulan Ramadan dipanjangkan umur, sehat walafiat, dan sampai ke dalam di tahun Ramadan yang akan datang. Utama bulan Ramadan dibandingkan dengan bulan-bulan yang lain itu adalah seperti keutamaan Allah di atas mengalahkan hamba-hambanya. Jadi Ramadan dibandingkan dengan bulan-bulan yang lain itu melebihi dari bulan-bulan yang lain. Jadi Ramadan itu di atasnya bulan-bulan yang lain, seperti Allah SWT mengalahkan di atas hambanya. Jadi tidak ada bandingannya. Insya Allah untuk menjelaskan Ramadan besok kita masih ada Ustaz Budi. Seribu majelis setelah masih bersama. Dimajukan ya. Biar ada terus malam. Insya Allah kita besok bahas tentang fadilahnya Ramadan dalam majelis 1000 selawat. Jadi Sya'ban dibandingkan dengan bulan-bulan yang lain seperti keutamaan Nabi Muhammad SAW dibandingkan dengan para nabi yang lain. Jadi masih tetap unggul Nabi Muhammad SAW. Artinya bulan Sya'ban lebih mengungguli dari bulan-bulan yang lain. Bulan Ramadan dibandingkan dengan bulan-bulan yang lain, maka diumpamakan seperti keutamaan Allah dibandingkan dengan hamba-hambanya. Jadi tidak ada bandingannya. Jadi sangat besar fadilahnya bulan Ramadan. Bulan Rajab, Syahrullah, bulannya Allah SWT telah kita lewati kemarin. Telah kita
Di dalam bulan Sya'ban ini Allah Subhanahu wa taala mengangkat amal-amal ibadahnya semua hamba. Jadi amal 1 tahun itu diangkat atau disetorkan, diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi amal kita mulai dari seperti malam ini, kesempatan malam nisfu Sya'ban, mulai tahun ini, mulai tahun kemarin malam nisfu Sya'ban sampai sekarang itu disetorkan oleh malaikat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah tidak butuh untuk penyetoran amal-amal itu. Allah Maha mengetahui sudah perbuatan hambanya, Allah sudah mengetahui. Cuma nanti itu sebagai bukti di hari kiamat. Mana buktinya? Kalau hambanya tanya, mana buktinya saya berbuat jelek? Mana buktinya saya berbuat jahat? Ini buktinya. Jadi ada amalnya. Ada tulisannya. Jadi sebagai tanda bukti. Kalau sekarang itu ada kwitansinya. Amal-amal yang kita catat setiap hari oleh malaikat rohim aktif setahun penuh itu disetorkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan dimulai pembukaan di malam ini, yaitu malam nisfu Sya'ban, dan kita memulai malam nisfu Sya'ban dengan ibadah dan diakhiri dengan ibadah juga. Jadi di bulan Sya'ban ini diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala amal-amal ibadahnya dan disetorkan oleh para malaikat. Para Nabi Muhammad SAW berkata kepada sahabat, "Wahai sahabatku, apakah engkau mengetahui kenapa dinamakan bulan Sya'ban?" Maka sahabat menjawab, "Allah wa Rasuluhu a'lam." Allah yang dan para rasulnya yang mengetahui. Maka Nabi Muhammad SAW menjawab, bulan Sya'ban ini dinamakan bulan Sya'ban karena di dalam bulan Sya'ban ini kebaikan itu dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam bulan Sya'ban ini banyak kebaikan-kebaikan. Jadi Allah Subhanahu wa taala memudahkan bagi hambanya untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Kalau di dalam bulan Sya'ban saja sudah sulit mengamalkan kebaikan-kebaikan, apalagi di dalam bulan Ramadan. Yang mana bulan Ramadan dibukakan rahmat awalnya, pertengahannya dibebaskan dari neraka, adanya dapat ampunan yang akhirnya dibebaskan dari neraka. Jadi di bulan Sya'ban ini Allah SWT memudahkan kita untuk beramal ibadah, memudahkan kepada kita untuk beramal baik. Ini Nabi karena dinamakan bulan Sya'ban karena dimudahkan untuk berbuat kebaikan. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad SAW bersabda, telah datang kepadaku malaikat Jibril di malam nisfu Sya'ban, seperti sekarang. Jadi malam nisfu Sya'ban, malaikat Jibril datang kepada Nabi Muhammad SAW, pas seperti malam sekarang ini, cuma tahunnya berbeda. Kalau tahun sekarang 1441, tahunnya Nabi ketika didatangi malaikat Jibril itu tahun berapa ini tidak disebutkan. Maka malaikat Jibril berkata kepada Nabi Muhammad SAW, "Ya Muhammad, wahai Nabi Muhammad, malam ini telah dibuka pintu-pintu langit dan pintu-pintu rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kamu berdirilah, sholatlah kamu dan berdoalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala." Maka Nabi Muhammad SAW bertanya. Jadi ketika malaikat Jibril datang kepada Nabi Muhammad, "Wahai Nabi Muhammad, malam ini telah dibuka pintu-pintu langit dan pintu-pintu rahmat. Maka kamu bangunlah, sholatlah dan berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala." Maka Nabi Muhammad SAW bertanya, "Man hadhihi lailah?" Malam apa ini wahai malaikat Jibril? Karena malaikat Jibril menjawab, "Malam ini telah dibuka oleh Allah 300 rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala mengampuni semua orang-orang dosa-dosanya orang-orang yang tidak menyekutukan kepada Allah Subhanahu wa taala." Jadi semua dosa-dosa orang-orang mukmin semuanya
diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, itu tidak akan diampuni dosa-dosanya. Jadi semuanya dosa-dosa orang mukmin, orang muslimin semuanya malam ini diampuni dosa-dosanya. Sangat beruntung. Kecuali di sini ada perkecualian, yaitu orang yang menyekutukan Allah, maka dosanya tidak akan diampuni di malam ini, malam nisfu Sya'ban. Kemudian yang tidak diampuni juga yaitu tukang sihir. Tukang sihir tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala di malam nisfu Sya'ban malam ini. Atau orang yang tukang menebak, tukang orang menebak, tukang nebak, itu malam ini, malam nisfu Sya'ban tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian orang yang terus-menerus minum khamar, mabuk-mabukan, tidak mau bertobat, maka malam ini, malam nisfu Sya'ban, dosanya tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau dukun, maka dia tidak akan diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian orang yang terus-menerus melakukan zina, malam nisfu Sya'ban ini tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini malam pengampunan berarti. Orang yang memakan riba, malam ini juga tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-amil walidain, orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya, malam ini, malam nisfu Sya'ban, maka tidak akan diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-namam, atau orang yang mengadu domba, malam ini, malam nisfu Sya'ban, dosanya tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir yang juga tidak diampuni yaitu orang yang memutuskan silaturahim. Itu tidak akan diampuni oleh Allah dosa-dosanya. Jadi malam ini adalah malam pengampunan, malam maghfirah, pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita jauhi hal-hal yang menyebabkan dosa-dosa kita tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita jauhi. Kita bertobat malam ini dengan taubatan nasuha, taubat yang sebenar-benarnya, supaya dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Selain orang-orang yang disebutkan di atas, maka semuanya malaikat Jibril itu akan Nabi Muhammad SAW keluar dari rumahnya, kemudian dia sholat dan nangis di dalam sholatnya dan sujud, dan di dalam sujudnya Nabi Muhammad berdoa, Allahumma inni a'udzubika min iqabika wa sakhatika. Ya Allah, aku berlindung kepada siksamu dan dari murkamu, dan segala puji kepada untukmu, dan engkaulah yang berhak mempunyai segala puji itu, dan kepadamu lah segala pujian sehingga engkau ridho. Jadi Nabi Muhammad SAW ketika kedatangan malaikat Jibril dan mendengar berita itu, maka Nabi Muhammad SAW langsung keluar dari rumahnya, sholat dan sujud dan nangis Nabi Muhammad, dan di dalam nangisnya berdoa, Ya Allah, aku berlindung dari siksamu dan dari murkamu, dan segala pujian hanya bagimu, dan hanyalah engkau yang pantas untuk dipuji sampai engkau ridho dari pujian-pujian semua makhluk. Dalam riwayat yang lain tentang fadilah Sya'ban dari sahabat Yahya bin Mu'ad, bahwa di dalam bulan Sya'ban itu ada 5 huruf. Ini agak banyak sedikit. Dalam bulan Sya'ban ada 5 huruf, yang mana setiap huruf itu diberikan kepada orang-orang mukmin. Sya'ban, Shin, Ain, Ba, Alif, Nun. Shin yaitu syaraf, wasyafa'ah, kemuliaan dan syafaat. Ini akan diberikan kepada orang mukmin. Ain artinya izzu wal karamah, kemuliaan, dan ya maksudnya kemuliaan itu akan diberikan kepada orang mukmin. Wal ba, syabban, ba adalah bir, kebaikan. Kebaikan akan diberikan oleh Allah kepada orang
baik orang mukmin itu nanti di kuburan yang koan ataupun besok di akhirat. Maka dikatakan oleh ulama bahwa rojak itu adalah untuk kita minta ampun kepada Allah dari dosa-dosa. Sya'ban bulan sekarang ini, khususnya malam nisfu Sya'ban ini, untuk memperbaiki hati dari segala macam aib, dari segala macam celah. Hati kita dibersihkan dari segala kotoran-kotoran di bulan Sya'ban ini, dan Ramadan untuk menerangkan hati. Ramadan untuk menerangkan atau mengkilatkan hati ini. Itu sebagai ulama ada yang mengatakan begitu. Ada yang lain lagi, Rajab adalah untuk menanam. Kemarin telah kita lewati dengan istighfar, dengan membaca istighfar. Sya'ban sekarang bulan ini dan kita menyiram tanaman yang telah kita tanam, kita pupuk. Dan Ramadan adalah untuk memanen buah dari yang sudah kita tanam. Yaitu bulan Rajab untuk kita menanam, bulan Sya'ban kita memupuk dan menyirami. Setelah besar dalam itu berbuah, kemudian di dalam bulan Ramadan kita memetik. Kalau kita tidak persiapkan di dalam bulan Rajab, kemarin yang telah kita lewati dengan istighfar, paling sedikitnya Rabbi firli walhamdulillah pagi dan malam. Kemudian di dalam bulan Sya'ban kita pupuk dengan memperbanyak baca sholawat. Karena bulan sholawat, bulan Ramadan, maka bulan Sya'ban ini karena diturunkannya ayat innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ayat kita berbanyak sholawat. Dan Ramadan adalah bulan kita memanen. Artinya memanen, kalau kita sudah siapkan di bulan Rajab, kita siapkan di bulan Sya'ban, maka dalam bulan Ramadan kita mudah untuk beramal ibadah, kita mudah untuk bertadarus, mudah untuk tarawih, dan malas lagi karena sudah persiapan 2 bulan sebelumnya. Tapi kalau sudah tidak ada persiapan, bulan Rajab ada istighfar, bulan Sya'ban ada sholawat kepada Nabi, lalu memasuki bulan Ramadan, bagaimana dia akan bersemangat dalam tarawih, dalam darus, bagaimana dia bisa bersemangat kecuali sudah dipersiapkan 2 bulan sebelumnya. Seperti orang petinju, sebelum bertinju dia berlatih dulu ya. 2 bulan, 3 bulan akan bertinju, akan melawan musuhnya yang mungkin berat. Setelah bertinju, dia bertanding, baru dia sudah fit karena sudah siap sedia, sudah ada persediaan. Begitu juga dengan lari maraton atau atlet-atlet yang lain, ada pemanasan. Jadi dipanaskan terlebih dahulu. Setelah lomba, dia tidak usah pakai pemanasan. Jadi Ramadan ini juga perlu pemanasan, yaitu di dalam bulan Rajab kita banyak istighfar, bulan Sya'ban kita berbanyak sholawat, dan di dalam bulan Ramadan kita sudah main, sudah mempersiapkan diri, sudah main, sudah tim, sudah lomba sudah dimulai. Insyaallah bulan Ramadan fadilahnya kita bahas besok. Dan dikatakan man 'azzama Sya'ban, barang siapa yang mengagungkan bulan Sya'ban dan takut kepada Allah, bertakwa kepada Allah dan berbuat ketaatan dan menahan dirinya dari berbuat maksiat, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni semua dosa-dosanya. Dan diamankan, diberi keamanan oleh Allah dari semua yang musibah yang akan datang, tahun-tahun yang akan datang. Musibah, segala macam penyakit, segala musibah akan diamankan, akan diberi keamanan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang mengagungkan bulan Sya'ban, bagi orang yang bertakwa di dalam bulan Sya'ban, dan orang yang bertahan di dalam bulan Sya'ban, maka di tahun yang mendatang orang itu akan diberi keamanan oleh Allah dari segala macam musibah dan dari segala macam penyakit. Nah, mungkin dengan sekarang bisa dilihat dari kita dan orang-orang ini seperti virus yang mewabah di dunia sekarang. Orang yang sangat-sangat takut, sangat ketakutan dengan virus,
mungkin tahun kemarin bulan Sya'bannya tidak begitu mengagumkan. Kalau dilihat dari hadis ini ya. Mungkin tahun kemarin tidak begitu mengagumkan bulan Sya'ban. Sehingga ketika datang wabah, ketika datang bencana, dia tidak diberi keamanan oleh Allah SWT. Paling sedikit dia susah, dia ragu. Mungkin tahun kemarin bulan Sya'bannya dia tidak mengagumkan bulan Sya'ban. Mumpung kita berada di dalam bulan Sya'ban sekarang, maka kita agungkan bulan Sya'ban ini dengan hati yang sangat dalam. Artinya kita taat kepada Allah, bertakwa kepada Allah, zahiran dan batinan, kemudian menjauhi dari segala maksiat, itu termasuk mengagungkan bulan Sya'ban. Maka kita akan diberi keamanan oleh Allah untuk tahun mendatang dari perasaan takut, dari perasaan segala macam penyakit, dan dari segala macam bencana. Ini bagi orang yang melakukan bulan Sya'ban. Dan termasuk fadilah dalam nisfu Sya'ban, tepat sekarang ini malam nisfu Sya'ban adalah malam yang mustajab, malam yang diterima doa kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khamsul layalin, dalam hadis disebutkan khamsul layalin la yuraddu fihinna du'a. 5 malam yang tidak akan ditolak oleh Allah untuk kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa itu? Awalu Lailatul Rajab, telah kita lewati, yaitu malam pertama bulan Rajab. Yang kedua, yang doa juga dikabulkan oleh Allah, yaitu Lailatul Nisfi min Sya'ban, malam pertengahan bulan Sya'ban. Pas seperti malam sekarang ini, kita akan mendapat doa-doa kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini pas ini dengan majelis kita. Ya, mudah-mudahan kita khusnul doa kepada Allah. Mudah-mudahan doa-doa kita yang kita panjatkan, yang kita harapkan semuanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakahnya memuliakan bulan malam nisfu Sya'ban. Kemudian yang termasuk dikabulkan yaitu Lailatul Aidain, yaitu malam 2 hari raya, hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. Orang yang menghidupkan malam 2 hari raya itu dan berdoa, maka doanya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang terakhir Lailatul Jumat, yaitu malam Jumat yang setiap minggu. Dari mana doa-doa kita yang akan diterima oleh Allah? Kalau kita menghidupkan 5 malam itu, insya Allah janji Nabi tidak akan lepas. Artinya janji Nabi pasti akan ditepati oleh Nabi Muhammad SAW. Barang siapa yang berdoa di malam itu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian sedikit penjelasan tentang